menambahkan push button startnya. Lihat 3, 2, 1. Nah, menandakan bahwa motor 3 pasanya lagi menyala atau lagi berputar. Di video ini saya akan merakit panel Doll Starter, teman-teman. Panel ini adalah panel yang paling banyak digunakan di industri-industri. Jika teman-teman memahami panel ini, sudah pasti teman-teman akan paham ke panel-panel berikutnya. Dan jika teman-teman anak-anak SMK nih yang mau UKK ya atau uji kompetensi, pasti rangkaian ini akan ada atau selalu ada di tahap pengujian. Jadi teman-teman, jika ingin tahu untuk cara rakitnya, untuk cara memasang kabelnya, silahkan disimak baik-baik. Karena di sini saya akan pasangkan secara komplit. Dari mulai MCB, kontaktor, pilot lamp, push button, dan emergency stop. Nah, bagaimana untuk cara pasangnya atau cara rakitnya? Di sini saya akan jelaskan dulu bahan apa aja sih yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan kontaktor SIN ya, yang 18 ampere, dan di sini saya menambahkan auxiliary kontak atau kontak bantu yang nanti akan saya sambungkan ke pilot lamp. Jadi kontaktor ini memiliki 2 NC dan 2 NO. Nah, di sini juga saya memakai thermal overload merek SIN juga, teman-teman. Dan untuk MCB 3 pasa juga saya menggunakan SIN, 1 pasa juga menggunakan SIN. Untuk push button di sini saya menggunakan merek Larkin, teman-teman. Dan untuk emergency push button atau emergency stop saya menggunakan EWI, teman-teman. Dan di sini saya menggunakan 2 buah terminal block, yang dimana nanti ini untuk RST inputnya ya, dan ini untuk outputnya yang ke motor 3 pasa. Dan di sini ada terminal kuningan yang nanti untuk penyambungan antar netral. Oke, untuk pengenalan bahannya sudah selesai. Sekarang saya akan coba rakit nih. Kabel mana sih yang harus kita rakit dulu? Untuk kabelnya itu tergantung kondisi panelnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan untuk panelnya mau apa dulu yang akan kita rakit. Untuk rangkaian kontrolnya atau wiringnya nanti akan saya share. Jika teman-teman ingin merakitnya atau mempraktekannya, silahkan disimak dari awal sampai akhir supaya tidak salah untuk pemasangannya. Nah, di sini saya akan pasangkan dulu, teman-teman, karena di sini kan ada terminal blok untuk RST. Saya akan pasangkan inputan RST ini ke MCB 3 pasa ini dulu. Jadi dari terminal blok ini pasangkan ke MCB 3 pasa ini di atasnya. Oke, akan saya pasang, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, untuk RST-nya sudah saya sambungkan atau pasangkan ke MCB 3 pasa. Karena saya ingin input-outputnya berada di bawah, jadi kita pasangkan kayak gini saja. Tapi jika teman-teman ingin dari atas, tinggal langsung saja ke MCB 3 pasa. Tergantung kondisi panelnya saja ya. Nah, di sini karena saya tidak mempunyai kabel yang warna-warni ya, maka di sini untuk RST-nya saya menggunakan isolasi untuk penandanya. Contohnya R-nya yang hitam, S-nya yang warna coklat, T-nya yang warna abu-abu. Sudah saya tandai pakai isolasi supaya tidak tertukar mana RST-nya. Untuk penandaan warna isolasi ini sesuai puil ya, yang dimana RST-nya yaitu hitam, coklat, dan abu-abu. Silahkan teman-teman dicek di puilnya. Nah, sekarang saya akan pasangkan ke rangkaian kontrolnya nih, karena sudah ready untuk RST-nya yang masuk ke 3 pasa ini. Untuk rangkaian kontrol ini perlu pengaman juga ya, yaitu MCB 1 pasa ini. Nah, MCB 1 pasa ini membutuhkan pasa kan atau strumnya lah istilahnya mah yang masuk ke rangkaian kontrol. Kita bisa ngambil salah satu dari R, S atau T. Karena di sini yang berdekatannya dengan T, maka yang 1 pasa ini saya akan jumperkan dari T sini. Dari T jumperkan ke 1 pasa ini untuk pasa ke rangkaian kontrol. Saya akan pasangkan dulu teman-teman. Oke teman-teman, lihat sudah saya jumperkan dari pasa T ke MCB 1 pasa ini. Untuk selanjutnya nih, sekarang saya akan pasangkan ke rangkaian kontrolnya teman-teman ke sini. Perhatikan baik-baik karena pemasangan ini step by step. Jika kita ingin melihat wiring dulu, silahkan lihat wiring dulu. Nah, untuk sekarang kita akan pasangkan dari MCB ke emergency stop ini. Emergency push button stop ini dipasangkannya harus di NC teman-teman. NC itu yang mana? Di sini yang NC itu yang 11-12 teman-teman. Lihat. Yang 11-12 NC ketika ditekan menjadi NO. Kita putar normal kembali.
Oke, akan saya pasangkan dulu ke NC, nanti teman-teman bisa dilihat kembali ya. Oke, sudah saya pasangkan dari MCB 1 pasa ke NC emergency push button stop. Ingat harus di NC teman-teman, atau di normally close. Selanjutnya keluaran NC yang dari push button emergency stop ini dimasukkan ke push button stop ke sini teman-teman. Push button stop ini adalah NC, bisa dibolak-balik, mau dari 1 dulu silahkan, mau dari 2 dulu silahkan. Jadi dari NC emergency stop dimasukkan ke NC push button stop yang warna merah ini. Kita pasangkan, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, dari push button emergency stop dimasukkan yang NC-nya ya, dimasukkan langsung ke NC push button stop ini. Lihat ke nomor 1. Selanjutnya dari nomor 2 dipasangkan ke nomor 3 yang ada di push button start ini. Ini kan NO ya. Jadi di sini ada 3, ada 4. Pasangkan dari nomor 2 ke nomor 3 ini. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi ya. Oke, teman-teman lihat dari nomor 2 ya, 2 NC yang stopnya ya, dimasukkan ke nomor 3 yang NO startnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pasangkan dari nomor 4 ini yang star warna hijau ini ke overload yang nomor 95 di NC teman-teman, jangan sampai salah, overload NC. Akan saya pasangkan dulu, lihat. Nah, lihat teman-teman, dari nomor 4 NO ya, NO star atau push button star dimasukkan ke 95 NC teman-teman, harus NC. Keluaran 96 overload yang NC kita sambungkan langsung masuk ke A1 kontaktor yang ada di sini. Ke koilnya langsung ya, yaitu A1. Bisa A1 dulu, bisa A2 dulu, silahkan. Saya ke A1 dulu. Oke, saya akan pasangkan. Oke, teman-teman lihat dari 96 ya, 96 yang NC overload dimasukkan ke A1 kontaktor. Selanjutnya dari A2 kontaktor langsung masuk ke netral PLN atau ke nolnya. Kita pasangkan dari A2 ke 0 atau ke netral. Kita pasangkan. Oke teman-teman, sudah saya pasangkan dari A2 masuk ke netral terminal kuningan ini. Nah, sekarang saya akan pasangkan dari pusat netralnya, dari inputan netral di sini ya. Saya masukkan ke netral kuningan. Kita pasangkan dulu. Nah, lihat teman-teman, untuk yang dari netral pusat ya, di sini sudah saya gabungkan ke terminal kuningan. Nah, sekarang saya akan pasangkan yang paling utama, yaitu pemasangan penguncinya teman-teman. Penguncinya itu harus di NO star, dimasukkan langsung ke NO kontaktor teman-teman. Di sini NO kontaktor itu yang 13 dan 14. Nah, jadi pasangkannya itu kan di sini ada kode 34 ya. 34 dimasukkan ke 13, 14, 3 ke 13, 4 ke 14. Oke, saya pasangkan dulu ya. Oke, sudah saya pasangkan untuk pengunci NO nya. Lihat teman-teman, dari 34 NO star ya, dimasukkan ke nomor 13 dan nomor 4 nya dimasukkan ke 14. Harus NO kontaktor. Oke, kabelnya saya akan rapihkan dulu teman-teman. Oke, kabelnya sudah saya rapihkan. Sekarang lanjut ke mana nih? Sekarang kita akan pasangkan ke pilot lampnya teman-teman, ke sini, supaya nanti untuk indikasi kapan start, kapan stop, dan kapan terjadi overload. Nah, untuk pemasangan pilot lamp ini kita akan pasangkan di sisi auxiliary kontak ini. Nah, jadi manfaat dari kotak bantu ini ya kayak gini. Paling utama itu biasanya untuk ke pilot lampnya teman-teman. Oke, pilot lampnya akan saya pindahin ke sini saja supaya nanti tidak mengganggu kabel yang ada di RST ini. Karena biasanya untuk pemasangan pilot lamp itu berada di pintu panelnya ya, berada di luar panelnya. Jadi saya pasangkan di sini saja. Nah, sekarang saya akan pasangkan dulu yang stopnya teman-teman, lampu yang stop warna merah ini. Saya ngambilnya yaitu di NC teman-teman, harus di NC kontaktor. Di sini yang atas ini NC kontaktor teman-teman. Di sini saya memakai kontak bantu. Pasangnya di mana? Yaitu setelah emergency ini. Setelah emergency ini yang NC ya, disambungkan ke NC yang ada di kontak bantu. Keluaran NC-nya baru ke lampu. Nah, setelah ke lampu kan ada netral. Nanti netralnya dihubungkan langsung ke sini. Kayak gitu teman-teman. Oke, saya pasang dulu, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, saya pasangkan dari setelah emergency ini yang NC dimasukkan ke NC kontaktor. Nah, keluaran NC kontaktor dimasukkan langsung ke lampu teman-teman, ke sini. Kayak gini masangnya. Nah, saya akan pasangkan dulu netralnya. Karena lampu ini butuh netral semua, saya akan hubungkan semuanya langsung ke netralnya, yaitu ke sini nanti. Pasangkan netralnya antar lampu. Kita pasangkan dulu. Oke teman-teman, lihat untuk netralnya sudah saya hubungkan ya, saling terhubung antara lampu. Nanti
Yang dari lampu ini netralnya dimasukkan ke kuningan ini. Nah, saya akan pasangkan dulu yang startnya, yaitu yang hijau ini teman-teman. Pasangkannya bisa langsung dari nomor 14 NO kontaktor teman-teman. Jadi 14 NO kontaktor bisa langsung dimasukkan ke star ini. Oke, saya coba pasang dulu ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, lihat teman-teman, untuk startnya yang warna hijau ini disambungnya dari nomor 14 NO ya, yang untuk pengunci tadi, dia langsung disambungkan ke lampu yang warna hijau ini. Oke, saya rapihkan dulu untuk kabelnya. Oke, kabelnya sudah saya rapihkan. Sekarang saya akan pasangkan untuk lampu overload teman-teman. Lampu overload ini ngambilnya dari NO overload sini. Bisa dari 97 atau dari 98. Nah, NO overload ini perlu sumber tegangannya atau sumber strumnya atau pasaknya. Kita ngambil dari sini teman-teman, dari kontak bantu NC kontaktor disambungkan ke 97 atau 98, dan dari NO ini langsung ke overload. Sebenarnya ngambilnya harus dari emergency sini ya, tetapi karena sama, lihat arahnya ke NC kontaktor, maka disambung aja, digabung aja di sini, lalu ke NO overload, sama aja. Oke, saya akan pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke teman-teman, bisa dilihat dari NC kontaktor, atau bisa juga di sini karena harusnya dari emergency ya, masuk ke NC, digabungkan aja di sini untuk mencari sumber ke overload. Nah, dari sini digabungkan ke nomor 98 NO. Keluarannya 97, dimasukkan ke overload pilot lamp ini. Nah, sekarang tinggal kita pasangkan yang netral ini ke netral sumber ini. Oke, kita pasangkan dulu ya. Saya rapikan dulu untuk kabelnya. Oke teman-teman, yang dari netral lampu, lihat sudah saya gabungkan ke netral pusat PLN di sini. Nah, sekarang saya akan tambahkan untuk pilot lamp yang emergency push button stop ini. Jadi nanti ketika ditekan maka pilot lampnya akan menyala. Kita akan menambahkan satu lagi pilot lamp. Pilot lampnya yaitu yang warna kuning ini. Kita pasangkan di sini saja. Jadi nanti jika kita stop melalui push button emergency, maka yang lampu ini akan menyala. Caranya gimana? Caranya ngambilnya dari NO emergency ini. Kita akan sambungkan dulu dari MCB ini, yang NC ya, masukin ke NO ini. Lalu keluarannya dari NO sini ke lampu, dan dari lampu ke netral ini, digabungkan semua. Oke, akan saya pasang dulu. Oke teman-teman, lihat sudah saya pasangkan dari emergency ini ya. Ini kan dari NC ya. Dari NC dijumperkan ke NO, lalu keluaran NO yang emergency dimasukkan ke lampu emergency push button stop, dan dari netral digabungkan ke masing-masing netral lampu. Nah, jadi ini nanti untuk indikasi ketika di push button emergency atau dalam keadaan emergency di stopnya. Nah, sekarang kita tinggal pemasangan terakhir. Pemasangan apa? Itu pemasangan rangkaian dayanya, yaitu yang RST-nya. Jadi yang MCB 3 pasa ini RST dimasukkan ke 135, dan keluarannya di sini kan ada T1, T2 dan T3 di overload. Langsung masukkan saja ke beban sini, ke output beban atau ke motor 3 pasanya. Oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke teman-teman, bisa dilihat untuk yang ke arah outputnya sudah saya pasang yang 3 pasanya, yaitu RST dan RST. Sudah saya tandain pakai isolasi warna hitam, coklat dan abu-abu. Begitupun juga sama di sini, hitam, coklat dan abu-abu. Nah, sekarang saya akan uji coba apakah rangkaian ini berhasil, apakah rangkaian ini bisa bekerja. Saya akan coba on-kan dulu untuk MCB 1 pasanya. Jadi sebelum ke beban ke motor 3 pasa, saya akan coba dulu untuk kontrolnya teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada tegangan, lihat tuh menyala kan? Menyala ketiganya, RST-nya saya contohkan saja ya, RST. Di sini juga sudah menyala. Nah, menyala kan? Kita akan on-kan dulu untuk MCB-nya teman-teman. Lihat apa yang terjadi ketika di-on-kan untuk MCB-nya. Nah, lihat teman-teman, untuk lampu indikator warna merah menyala. Kenapa sih menyala? Karena menandakan bahwa motor 3 fasa ini lagi standby, siap di start atau lagi stop. Saya akan coba tekan push button start, apakah kontaktor ini bisa bekerja, apakah nanti pilot lamp-nya akan menyala. Lihat teman-teman, 3, 2, 1, kontrolnya saya start. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini untuk lampu warna hijau menyala, kontaktor pun kerja, menandakan motor 3 pasanya lagi berputar teman-teman. Kita coba stop lagi, lihat. Nah, ketika di stop, lampu indikator warna merah menyala kembali dan hijau padam kembali. Kita akan coba on-kan untuk MCB 3 pasanya teman-teman.
Nah, ketika di-on-kan MCB 3 fasa, maka nanti untuk ke output sini harus ada tegangannya ketiga-tiganya, teman-teman. Karena menandakan bahwa ke output motornya sudah berhasil menyala. Oke, akan saya coba tekan push button startnya. Lihat, 3, 2, 1. Nah, menandakan bahwa motor 3 pasanya lagi menyala atau lagi berputar. Indikator startnya atau hijau ini menyala. Untuk output yang ke motor 3 pasa ini harus menyala ketiganya, lihat. Nah, menyala ketiganya kan menandakan output RST-nya berhasil masuk ke motor 3 pasa. Oke, akan saya coba stop kembali ya. Nah, posisinya lagi stop atau standby, lampu merah menyala. Supaya teman-teman tidak pusing, saya akan coba contohkan ntar ke fan saja atau ke motor fan lah contohnya, supaya teman-teman lebih paham lagi. Nah, ini adalah fan-nya teman-teman, atau kita anggap saja ini adalah motor 3 fasa teman-teman, supaya teman-teman tidak pusing. Nah, yang motor 3 fasa ini sudah saya hubungkan ke output yang ada di overload sini, masuk ke motor 3 fasa. Saya contohkan kayak gitu, oke? Nah, di sini posisinya MCB sudah on standby, 1 fasa juga sudah on standby. Di sini juga untuk pilot lampnya sudah on standby, menandakan bahwa motor 3 fasa ini siap disetar, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba jalankan rangkaian ini. Kita coba tekan push button startnya. Lihat, 3, 2, 1, kita start. Nah, teman-teman lihat, motor langsung berputar. Indikasi startnya sudah menyala yang warna hijau ini menandakan bahwa motor 3 fasa ini lagi running, lagi berputar, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba stop kembali untuk rangkaian ini. Lihat, 3, 2, 1. Nah, motor 3 fasa berhenti dan langsung indikasi stopnya menyala, menandakan motor ini lagi stop. Oke, sekarang saya akan coba start lagi, teman-teman. Lihat, 3, 2, 1. Nah, posisi motor langsung running, indikator lampu langsung menyala yang warna hijau ini. Sekarang saya akan coba tekan tes overload di sini. Di sini saya contohkan tiba-tiba overloadnya memproteksi motor 3 pasanya ada masalah, teman-teman. Kita buka dulu. Untuk cara tes overload ini supaya bekerja, kita harus menekan si tombol tes yang warna merah ini, teman-teman. Ketika kita tes, lihat, 3, 2, 1. Nah, lihat teman-teman. Untuk indikasi overload di sini menyala, teman-teman, yang warna oranye ini, menandakan bahwa motor 3 fasa ini dalam posisi ada masalah atau beban lebih. Di sini stop menyala, tetapi di sini ada indikasi overload, menandakan motornya ada masalah, ya kita harus perbaiki. Nah, saya contohkan di sini, motor 3 fasa ini sudah berhasil diperbaiki. Kita tinggal reset aja yang warna biru ini, kita tekan supaya overload ini tidak memproteksi lagi. Lihat. Nah, ketika di reset, lampu overloadnya padam. Kita coba on-kan lagi karena stopnya sudah standby nih untuk motor 3 pasanya. Kita coba start lagi, lihat. Nah, ketika di start, motor 3 fasa ini menyala kembali, indikator lampu menyala hijau, menandakan motor 3 fasanya lagi running. Nah, sekarang saya contohkan lagi, tiba-tiba ada masalah, ada kecelakaan kerja di mesin tersebut, atau ada yang membahayakan lah di area mesin produksi tersebut. Kita mengharuskan bahwa untuk emergency stop ini ditekan, teman-teman. Kenapa ditekan? Karena ada bahaya di motor 3 fasa ini atau di area mesin produksinya. Kita harus langsung tekan push button emergency ini secara cepat. Nah, kita coba tekan, teman-teman. Lihat, 3, 2, 1. Nah, ketika emergency ditekan, maka otomatis motor 3 fasa akan langsung mati, padam, mesin produksi tidak memproduksi lagi, dan indikasi warna kuning ini akan menyala, menandakan bahwa rangkaian ini di stop secara darurat atau secara paksa atau secara emergensi dari push button ini. Maka dari itu, untuk keselamatan kerjanya akan lebih ditingkatkan lagi. Nah, jika teman-teman ingin merilis kembali, sudah tidak ada lagi bahaya nih di mesin produksinya, teman-teman tinggal reset kembali aja untuk push button ini. Caranya tinggal putar ke kanan, lihat, 3, 2, 1. Nah, ketika diputar ke kanan, indikator stopnya menyala kembali, menandakan motor ini siap di start kembali, teman-teman. Sudah standby lagi lah istilahnya mah. Ya, kita tinggal start aja kalau sudah bisa di start kembali. Lihat, 3, 2, 1, kita start. Nah, menyala. Untuk startnya kita stop kembali.
Nah, kayak gitu teman-teman untuk cara kerja dari rangkaian dual starter atau self holding ini. Penjelasannya cukup panjang karena step by step teman-teman untuk pemasangan kabelnya. Jadi saya harap teman-teman mengikutinya dari awal sampai akhir untuk pemasangan panel ini. Panel ini sangat banyak sekali digunakan di industri-industri, jadi teman-teman wajib mengetahui panel ini. Untuk pemasangan panel ini, saya menggunakan kabel yang 1,5 untuk dayanya, 0,75 untuk kontrolnya. Menyesuaikanlah, terserah teman-teman, oke? Baik, jadi cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like ya, dan di share. Terima kasih, ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.